세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 가는 시간이 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pendekatan kontekstual penulisan puisi untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia. Materi pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian menulis, prinsip menulis, fungsi dan tujuan menulis. Dan selanjutnya yaitu tentang pengertian puisi, ciri-ciri puisi, langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu pengertian pembelajaran kontekstual, karakteristik, langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa dengan baik. Dengan menulis dapat mengungkapkan suatu perasaan, ide, dan gagasan yang dimiliki oleh siswa. Menulis merupakan suatu alat untuk berkomunikasi seseorang kepada orang lain. Menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam bentuk lambang-lambang bahasa grafis. Menulis dilakukan untuk keperluan mencatat dalam bentuk kata-kata dan komunikasi. Jadi, menulis adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan suatu ide, pikiran, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman-pengalaman hidupnya ke dalam bahasa tulisan melalui suatu kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas. Keterampilan menulis di SD diberikan atas keterampilan menulis permulaan dan keterampilan menulis lanjutan. Keterampilan menulis permulaan ditekankan kepada kegiatan menulis dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, menyalin, dan lain-lainnya. Sedangkan pada keterampilan menulis lanjut diarahkan pada menulis untuk mengungkapkan suatu pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk percakapan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip menulis. Prinsip-prinsip menulis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu prinsip keterulangan. Prinsip keterulangan ini yaitu menjelaskan bahwa anak menyadari bahwa dalam suatu kata, bentuk yang sama terjadi berulang-ulang. Mereka memperagakannya dengan cara menggunakan suatu bentuk secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu prinsip generatif, yaitu anak menyadari bentuk-bentuk tulisan secara lebih rinci menggunakan beberapa huruf dalam kombinasi dan pola yang beragam, dan mereka memulai memperhatikan adanya keteraturan huruf dalam suatu kata. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu konsep tanda. Di sini anak memahami kearbitraran tanda-tanda dalam bahasa tulisan untuk mempermudah kegiatan komunikasi. Orang dewasa perlu menghubungkan benda tertentu terhadap kata yang mewakilinya. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu anak menyadari bahwa suatu tanda secara fleksibel dengan menjadi tanda yang lain. Dengan menambahkan tanda-tanda tertentu, seperti huruf I dapat berubah menjadi huruf T, F, dan E, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip penulis yang terakhir yaitu arah tanda. Anak menyadari bahwa tulisan bersifat linier, bergerak dari suatu huruf ke huruf yang lain, sampai berbentuk suatu kata, dari arah kiri menuju ke arah kanan, bergerak dari baris satu menuju baris yang lain. Kemudian kita membahas tentang fungsi dan tujuan menulis. Fungsi dan tujuan menulis yang pertama yaitu memberitahu atau mengajari. Memberitahu artinya bahwa dengan kegiatan menulis ini diharapkan seseorang dapat memberitahu tentang pesan atau isi yang ditulis tersebut. Yang kedua yaitu meyakinkan atau mendesak. Meyakinkan atau mendesak di sini menjelaskan dengan kegiatan menulis diharapkan dapat meyakinkan kepada pembaca tentang pesan atau isi yang telah ditulis. Yang ketiga yaitu menghibur atau menyenangkan. Menghibur atau menyenangkan artinya bahwa kegiatan menulis itu dapat menghibur hati dari si penulis tersebut. Yang terakhir dari fungsi dan tujuan menulis yaitu mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api.
Mengutamakan artinya bahwa kegiatan menulis itu dapat mengekspresikan tentang perasaan yang sedang dialami dari si penulis, yang sudah dituangkan di dalam puisi dan diungkapkan dengan cara dibacakan puisi tersebut. Setelah menjelaskan tentang fungsi dan tujuan menulis, saya akan menjelaskan tentang hakikat puisi. Hakikat puisi yang pertama yaitu pengertian tentang puisi. Puisi adalah salah satu suatu bentuk karya sastra yang dapat mengekspresikan suatu pemikiran dan perasaan yang bahasanya terikat oleh suatu rima, matra, irama, serta penyusunan lari yang baik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik di dalam puisi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama diksi, baris, interpolasi, kata nyata, dan yang terakhir yaitu rima. Diksi dikenal dengan pilihan kata dan puisi anak masih termasuk mudah dipahami. Belum begitu menggunakan makna kias, masih bersifat denotasi atau makna yang sebenarnya. Yang kedua, baris dan bait pada puisi anak biasanya tidak terlalu banyak. Baik bait memiliki 3-4 baris dalam setiap puisi. Hal ini dilakukan supaya anak tidak mengalami kesulitan dalam menulis sebuah puisi. Yang ketiga yaitu interpolasi atau penyisipan kata pada kalimat dalam sebuah puisi untuk memperjelas makna. Pada puisi anak jarang digunakan, tidak terlihat kecenderungan menyisipkan kata pada puisi anak karena setiap kalimatnya sudah memiliki kejelasan dan arti makna. Keempat yaitu kata nyata pada puisi. Kata nyata pada puisi anak masih bersifat dominan. Bentuk kata nyata itu berupa kata konkret dan khusus, bukan kata abstrak yang bersifat umum, seperti puisi-puisi yang diciptakan oleh anak yang udah dewasa. Yang terakhir yaitu rima. Rima merupakan saja atau perasaan bunyi atau pengulangan bunyi pada akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tema puisi, intention atau tujuan dan amanat. Ketiga gagasan pokok, keempat majas, dan kelima bahasa puisi. Tema puisi adalah gagasan pokok yang ditemukan penyair. Dalam pembelajaran siswa harus mampu menulis puisi dengan tema yang mudah. Contohnya seperti alam, kemanusiaan, cinta, kasih kepada orang tua, dan lain-lainnya. Biasanya tema ini disesuaikan dengan kehidupan atau pengalaman yang dekat dengan siswa. Yang kedua yaitu intention atau tujuan dan amanat. Dalam puisi anak, tujuan dan amanat yang hendak disampaikan adalah perasaan suka, duka, benci, amarah, dan kasih sayang dalam penulisan puisi tersebut. Yang ketiga yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok dalam penulisan puisi anak. Gagasan pokok ini berbeda jauh dalam setiap lari pada baitnya jika ditulis oleh anak usia SD atau MI. Anak dalam menuliskan sebuah puisi setelah menemukan tema dan topik dilanjutkan menulis gagasan pokok atau ide pokok. Yang keempat yaitu majas. Majas yaitu menggunakan gaya bahasa oleh penyair untuk melukiskan, mengeluarkan, menggunakan perasaan maupun pemikiran dalam menulis puisi. Pada puisi anak usia SDMI, gaya bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit karena penggunaan gaya bahasa termasuk sedikit. Yang terakhir yaitu bahasa puisi. Bahasa puisi yang digunakan dalam puisi anak usia SDMI masih termasuk lugu dan kebanyakan bermakna denotasi, yaitu makna yang sebenarnya, sebelum berani menggunakan makna kias atau makna konotasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu selanjutnya langkah-langkah dalam penulisan puisi. Yang pertama yaitu pemadatan bahasa. Yang dimaksud dalam penulisan sebuah puisi, bahasa dipadatkan agar berkekuatan. Puisi dituliskan dengan kata-kata tidak membentuk suatu kalimat dan alinea, tetapi membentuk lari dan bait berurutan ke bawah.
Yang kedua, pemilihan kata khas. Pada penulisan puisi menggunakan kata-kata khas puisi, bukan kata-kata untuk prosa atau bahasa sehari-hari. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata di dalam sebuah puisi, khususnya pada baris-baris puisi, mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang lebih harmonis. Yang keempat, kata konkret. Keuntungan bagi anak adalah menyajikan atau menggambarkan suatu secara lebih konkret atau lebih bersifat nyata. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, pengimajian. Pengimajian dihasilkan setelah anak mengamati objek secara langsung, kemudian anak juga menciptakan pengimajian dalam menulis puisinya tersebut. Pembelajaran kontekstual. Pengertian pembelajaran kontekstual adalah suatu model pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menentukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan suatu kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya yaitu siswa setelah memperoleh pengetahuan diharapkan dapat mengaktifkan pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut. Yang kedua, belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Belajar itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru sehingga dapat menambahkan suatu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Maksudnya, pengetahuan yang sudah didapatkan diharap untuk dipahami dan diyakini oleh peserta didik, supaya peserta didik itu benar-benar dapat mengetahui maksud dari pengetahuan tersebut. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman. Yang artinya pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapat dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik, dan pengalaman dan pengetahuan yang telah didapat diharapkan dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kontekstual. A. Pendahuluan. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual, yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswanya. Yang ketiga, tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan observasi di halaman depan sekolah, di depan kelas. Misalnya, kelompok 1 dan 2 melakukan observasi di halaman depan kelas, dan kelompok 3 dan 4 melakukan observasi di sekitar halaman belakang sekolah. Yang keempat yaitu melakukan observasi. Siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan hasil temuan saat observasi tadi dan akan dibuat dalam sebuah puisi. B. Atau materi intinya, pembelajaran di luar kelas. Poin 1, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa melakukan observasi sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Yang ketiga, siswa mencatat hal-hal yang mereka amati di lingkungan sekolah. C. Penutup.
Poin 1, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai, serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi yang akan dipelajari, yaitu puisi yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Poin yang kedua, dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah temuan sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk membuat puisi tentang pengalaman belajar mereka dengan tema lingkungan sekolah dalam bentuk puisi perorangan. Jadi cukup sekian penjelasan dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.